semestinya terus berlangsung sampai anak-anak mencapai usia dewasa. Tindakan yang nyata akan bicara lebih keras dan lebih berarti. Bagaimana jika ia nanti mati? Shalom saudaraku, kali ini kita berjumpa kembali dalam program Bible Talk dan tema kita pada saat ini adalah pendidikan Kristen di dalam keluarga. Penting tetapi sering terabaikan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari orang tua, yaitu ayah dan ibu, beserta anak-anak yang terikat melalui pertalian darah. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus untuk memberikan tuntunan kepada anak-anak untuk mencapai kedewasaan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pendidikan Kristen merupakan sebuah proses kehidupan yang di dalamnya terjadi dialog dan melibatkan sebuah usaha dalam mencari dan mewujudkan sebuah masa depan yang adil dan penuh pengharapan. Di dalam prosesnya terlibat pula sumber iman yang hadir dalam sejarah, tradisi, dan budaya yang berlangsung secara terus-menerus. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan hanya bagian dari tugas guru di sekolah, sehingga cenderung mengabaikan tugas atau tanggung jawab mendidik yang seharusnya dilakukan dalam keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama yang didirikan oleh Allah. Meskipun merupakan institusi kecil, keluarga merupakan tempat anugerah dan berkat pertama yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, memberkati mereka dalam pernikahan, maka keluarga pertama terbentuk. Kemudian, Allah memberkati mereka dalam pernikahan tersebut. Hal ini berarti bahwa keluarga merupakan tempat di mana Allah melimpahkan berkat dan karunia-Nya. Yang tidak boleh dilupakan kemudian adalah bahwa tidak ada institusi lain yang memungkinkan Adam dan Hawa memberikan pendidikan bagi keturunan mereka. Artinya, mau tidak mau, keluarga merupakan satu-satunya tempat pendidikan bagi keturunan mereka. Dalam proses selanjutnya, sepanjang kitab Kejadian sampai Raja-Raja, sekolah belum ada atau belum didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama itu pendidikan berlangsung dan dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga masing-masing. Di sini terlihat secara jelas bahwa peran orang tua dalam pendidikan dalam keluarga sangat penting, bahkan merupakan kewajiban utama. Musa di akhir hidupnya memperingatkan bangsa Israel dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-9 untuk melakukan pendidikan di dalam keluarga kepada anak-anak, mengajarkan kepada keturunan mereka untuk mengasihi Tuhan Allah Israel. Pendidik di sini juga mencakup pengertian akan sejarah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel, hukum-hukum yang diberikan Tuhan, dan bagaimana laku hidup mereka untuk menunjukkan kasih dan penghormatan mereka kepada Tuhan Allah Israel. Hal ini juga berarti pendidikan yang berlangsung mencakup semua aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab memberikan pendidikan dimulai dari keluarga dan dilakukan oleh orang tua sebagai guru pertama dan yang utama bagi anak-anak. Menurut teori-teori perkembangan, anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan pesat, terutama dalam kapasitas otak dan kemampuan belajarnya di usia 0 sampai 3 tahun atau dikenal dengan the golden age. Ia akan mampu menyerap dan belajar banyak hal. Artinya, pendidikan dapat dimulai pada usia ini. Namun demikian, pendidikan Kristen dalam keluarga semestinya terus berlangsung sampai anak-anak mencapai usia dewasa.
Pendidikan Kristen yang dilakukan dalam keluarga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mentransmisikan iman. Orang tua selalu mengharapkan anak-anaknya mewarisi imannya dan memperoleh anugerah. Tetapi bagaimana ia bisa mewariskan imannya tanpa melakukan pendidikan dalam keluarga? Abraham melakukan pendidikan dalam keluarganya, sehingga Ishak juga mewarisi iman yang ia miliki kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sama seperti Abraham mengasihi Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh Ishak, Yakub, dan seluruh keturunannya. Mereka melakukan pendidikan di dalam rumah dan membawa keturunan mereka tetap mengasihi Tuhan seperti nenek moyang mereka. Tujuan yang kedua, mengajarkan anak untuk menjadi bermanfaat bagi keluarga maupun komunitas. Saya tertarik dengan statement seorang ahli pendidikan Kristiani yang menyatakan bahwa pendidikan Kristen seharusnya mengajarkan kepada para peserta didiknya mengenai bagaimana ia harus hidup bersama dengan orang lain, bukan mengajarkan bagaimana jika ia nanti mati. Hal ini berarti pendidikan yang diberikan dalam keluarga harus memastikan bahwa setiap anak kita kelak bisa hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat tanpa harus kehilangan imannya. Mereka menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak, tetapi tetap beriman dengan teguh. Salah satu contoh yang dicatat dalam Alkitab yang menunjukkan keberhasilan pendidikan dalam keluarga dapat dilihat dari kisah Musa. Seperti dapat kita baca di kitab Keluaran, Musa harus dibuang di sungai Nil karena semua bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh di tanah Mesir. Dan untuk menyelamatkannya, maka bayi Musa dibuang. Oleh ketentuan Tuhan, ia dipungut oleh putri Firaun, namun ia tetap diasuh oleh ibunya sampai ia disapih. Proses selama ia disusui oleh ibunya merupakan satu-satunya kesempatan keluarga Musa memberikan pendidikan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Allah Israel. Dan itu dilakukan dengan sangat baik oleh keluarga Musa sampai saat ia dewasa dan memasuki istana Firaun. Dia tetap bertahan dalam iman, bahkan bisa menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel. Musa hanya merasakan pendidikan di dalam keluarga Ibrani di tahun-tahun pertama kehidupannya. Tetapi pendidikan singkat itu memberikan dampak besar dalam keseluruhan hidupnya. Ia mendapat manfaat yang besar melalui pendidikan yang singkat dan sederhana yang dilakukan oleh orang tuanya. Mungkin saja Musa tidak akan menjadi seperti Musa yang kita kenal dalam Alkitab seandainya putri Firaun langsung membawa dan mendidiknya di istana Firaun dengan segala fasilitas dan kualitas pendidikan yang sudah sangat luar biasa, tetapi tanpa pengenalan akan Tuhan yang baik. Musa menjadi Musa yang kita kenal sebagai hasil dari pendidikan singkat di dalam keluarga Ibrani yang mengasihi Tuhan. Contoh lainnya adalah keluarga Timotius dalam kitab Perjanjian Baru. Timotius merupakan buah pendidikan yang dilakukan oleh ibu dan neneknya dalam keluarga. Meskipun ayahnya merupakan orang Yunani, tetapi di bawah pengasuhan ibu dan neneknya, Timotius memperoleh pengenalan akan Allah yang luar biasa. Keberhasilan pendidikan Kristen ditunjukkan saat Timotius menyerahkan hidupnya untuk menjadi pelayan Injil di masa dewasanya. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak meniru apapun yang dilakukan orang dewasa penting di sekitarnya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menjadi contoh atau teladan. Kata-kata bijak dan indah tidak akan berarti bagi anak-anak. Tindakan yang nyata akan bicara lebih keras dan lebih berarti. Oleh karena itu,
yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah menjadi teladan. Hal yang berulang-ulang dan terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan atau habit, dan habit akan membentuk karakter anak-anak. Apabila kebiasaan baik yang ditanamkan, maka habit dan karakter baik juga akan terbentuk. Bentuk-bentuk pendidikan Kristen yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam keluarga antara lain, yang pertama, doa saat makan dan perbincangan di meja makan. Yang kedua, dongeng sebelum tidur dan menggunakan cerita-cerita Alkitab. Yang ketiga, mesbah keluarga. Yang keempat, tentu saja membawa anak-anak terlibat dalam komunitas iman dengan mengajak anak-anak beribadah di gereja. Mendidik bukan pekerjaan yang mudah atau ringan. Mendidik memerlukan kerelaan dan ketekunan. Hasil yang didapat tidak serta-merta langsung bisa dilihat dan dirasakan. Tetapi bagaimanapun, pendidikan dalam keluarga harus dilakukan oleh setiap orang tua untuk mentransmisikan iman dan mengajarkan anak hidup bersama di tengah-tengah komunitas dan masyarakat. Kiranya Bible Talk kali ini bisa memberkati kita sekalian. Selamat menjadi pendidik dan selamat mendidik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan.